Baik, kita lanjutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Kenapa kita harus beriman kepada hari akhir? Kenapa sih kita harus percaya hari kiamat itu pasti akan datang? Yang pertama, untuk memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu maha berkuasa. Ya, Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Ya, kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Dengan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti datang, kita juga yakin bahwa Allah itu maha kuasa. Ya, Allah bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya, bagaimana mungkin gunung itu bisa berterbangan? Ya, mungkin kalau Allah berkehendak gunung itu bisa terbang. Ya, bagaimana mungkin Allah bisa membuat manusia itu seperti laron yang berterbangan, seperti serangga kecil yang berterbangan? Mungkin saja itu kecil buat Allah, ya, mudah sekali bagi Allah. Nah, Allah bisa membuat dunia, Allah juga bisa menghancurkannya dalam sekejap. Ya, jadi hikmah kita harus beriman kepada hari kiamat itu adalah untuk memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu maha kuasa. Kemudian yang kedua, mendorong kita untuk selalu taat beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita yakin bahwa hari kiamat itu ada dan ada hari sesudahnya, di mana kehidupan di akhirat itu adalah kehidupan yang sebenarnya, ya, kita menjadi orang yang lebih taat beribadah lagi. Ya, kadang kita mikir nggak, kenapa sih capek-capek sholat? Kenapa sih Allah nyuruh kita untuk lapar-lapar berpuasa? Ya, padahal enak loh makan itu siang-siang, minum es itu enak loh. Tapi kenapa kita harus berpuasa sebulan penuh? Ya, sementara teman-teman yang lain nggak pada puasa. Pernah nggak berpikiran seperti itu? Ya, nah itu apa? Untuk apa? Untuk memperkuat mendorong kita untuk taat beribadah kepada Allah. Ini mic-nya Ustazah bisa nggak sih? Halo? Halo? Mic-nya Ustazah bisa nggak? Halo? Tes. Halo. Mic-nya Ustazah bisa? Oh, baru bisa. Oke. Kita lanjut ya kalau gitu ya. Mana tadi? Nah, ini dia. Hikmah beriman kepada hari kiamat. Ya. Untuk apa? Memperkuat keyakinan kita bahwa Allah itu maha berkuasa. Ya, Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu. Kalau Allah bisa menciptakan dunia dan seisinya, Allah juga bisa menghancurkannya dalam sekejap saja. Ya. Jadi, dengan beriman kepada hari kiamat, kita juga yakin, ya, kita juga percaya bahwa Allah itu maha kuasa, maha berkuasa. Kemudian yang kedua, dengan beriman kepada hari kiamat menjadikan kita untuk lebih taat beribadah kepada Allah, ya. Kadang kan kita berpikir nih, kenapa sih kita itu setiap hari disuruh sholat, ya kan? Lagi ngantuk dibangunin disuruh sholat subuh, ya. Pulang sekolah capek disuruh sholat duhur, disuruh sholat asar, ya. Terus udah ngantuk, udah malam mau tidur disuruh sholat isya. Kenapa kita harus sholat setiap hari? Ya, karena kita yakin bahwa semua yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan seperti sholat, puasa, ya, terus apalagi berbuat baik, bersedekah, semua amalan-amalan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sebagai bekal kita untuk nanti di hari akhirat, ya kan? Bekal kita
ketika nanti kita harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di hadapan Allah. Nah, makanya kita harus taat beribadah. Untuk apa? Untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Karena kehidupan di dunia ini hanya sementara. Semua orang pasti mati dan dunia ini akan hancur di hari kiamat. Nah, ketika dunia ini hancur, hari kiamat itu tiba, kita semua akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Nah, makanya kita disuruh apa? Beribadah sebanyak-banyaknya supaya nanti timbangan kebaikan kita itu lebih berat. Gitu ya. Jadi dengan beriman kepada hari kiamat menjadikan kita untuk taat beribadah kepada Allah. Kemudian dengan beriman kepada hari kiamat menjadikan kita untuk selalu memohon ampunan kepada Allah. Ya, kalau kita merasa berbuat salah, ya, langsung cepat-cepat beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Ya, selalu mohon ampunan kepada Allah. Karena Allah itu Maha Pengampun, Allah itu Maha memberi ampunan. Kalau kita berbuat salah, cepat-cepat kita minta ampun kepada Allah. Kemudian, dengan beriman kepada hari kiamat, kita harus memanfaatkan kehidupan kita di dunia ini untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang buruk. Nah, karena kita tahu ya, di dunia ini hanya sementara, ya. Ada nanti kehidupan yang lebih abadi, yaitu di akhirat. Jadi kita manfaatkan kesempatan kita hidup di dunia ini untuk selalu berbuat baik. Kemudian selanjutnya, dengan beriman kepada hari kiamat itu mengingatkan kita bahwa tujuan hidup kita ini sebenarnya bukan di dunia, ya, tapi di mana? Di akhirat. Jadi dunia ini bukan tujuan kita, ya. Yang menjadi tujuan kita adalah akhirat. Nah, ini yang membedakan antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Ya, coba sekarang bedakan antara orang Islam dengan orang yang non-Islam. Di agama lain itu mereka tidak percaya bahwa orang sesudah mati itu akan dihidupkan lagi. Mereka nggak percaya. Makanya mereka bebas aja berbuat semau mereka, ya. Mereka mau minum sake, ya, berjudi, terus berbuat yang tidak baik, ya. Karena mereka nggak percaya bahwa setelah mati itu akan ada kehidupan lagi. Mereka nggak percaya itu. Ya, menurut mereka orang kalau udah mati ya udah selesai gitu kan. Makanya mereka dipuas-puasin dulu hidup di dunia. Nah, beda dengan kita orang Islam. Kalau orang Islam kita percaya setelah kematian, setelah kita mati itu nanti akan dihidupkan lagi di akhirat. Nah, kehidupan di akhirat ini adalah kehidupan yang sebenarnya. Orang yang baik nanti masuk surga, yang jahat masuk neraka. Makanya selama di dunia orang Islam beribadah sebanyak-banyaknya, ya, mengumpulkan bekal biar nanti bisa masuk surga. Gitu ya. Itu yang membedakan antara orang yang beriman dan yang tidak beriman. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hikmah. Kaum muslim yakin bahwa kehidupan di dunia ini pasti berakhir. Akan datang suatu masa di mana semua manusia itu akan berkumpul menerima pengadilan dari Allah. Nah, sebagian besar manusia-manusia ini berwajah ketakutan. Ya, takut bahwa jangan-jangan amalku kurang banyak, ya. Jangan-jangan nanti aku masuk neraka, gitu ya. Semua orang sebagian besar orang berwajah ketakutan. Nah, dalam surat Al-Ghasyiyah digambarkan bahwa tapi tidak semua wajah itu ketakutan, ya. Ada wajah-wajah yang pada hari itu wajahnya bergembira, wajahnya cerah ceria. Kenapa? Karena mereka merasa bahagia karena perilakunya di dunia, ya. Karena mereka merasa ibadahnya sudah baik. Ya, mereka ini
datang pada hari pengadilan Allah itu dengan wajah yang bergembira. Nah, mereka-mereka ini ditempatkan di surga yang tinggi. Mereka itulah kelompok orang yang di hari kiamat mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah bersabda, semua mata akan menangis pada hari kiamat, kecuali 3 hal. Pertama, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Kedua, mata yang dipalingkan dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Dan ketiga, mata yang tidak tidur karena mempertahankan agama Allah. Nah, sekarang kita perhatikan diri kita. Apakah mata kita ini termasuk mata yang menangis atau yang ceria nanti di hari kiamat? Nah, ya, kita perhatikan lagi, kita sudah berbuat baik apa? Ya, apakah kita masih sering bolong-bolong sholatnya? Apakah kita masih bolong-bolong puasanya? Apakah kita masih sering males-malesan kalau disuruh ngaji? Nah, kita introspeksi lagi ya. Kita lihat lagi diri kita. Kira-kira amalan kita ini sudah cukup apa belum? Kalau suatu saat kita harus apa? Kita harus mempertanggungjawabkan amalan kita itu kepada Allah. Gitu ya. Nah, sekarang kita baca rangkuman. Hari akhir atau hari kiamat adalah hari dihancurkannya bumi dan seluruh isinya. Di antara tanda-tanda kecil hari kiamat adalah benda mati bisa bersuara. Nah, kemarin Ustazah sudah contohkan ya. HP itu kan benda mati ya, tidak bernyawa. Tapi bisa bersuara, bisa mengeluarkan bunyi. Radio, TV. Nah, itu semuanya benda mati. Robot, semuanya benda mati, tapi bisa mengeluarkan suara. Nah, ini adalah di antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Kemudian, ilmu agama dicabut. Bagaimana ilmu agama itu bisa dicabut? Dengan dimatikannya orang-orang soleh, orang-orang berilmu. Para ulama ya, satu persatu meninggal, mati. Ya, ini tanda bahwa ilmu agama itu mulai dicabut dari muka bumi. Kemudian tanda selanjutnya, laki-laki berdandan mirip perempuan dan perempuan berdandan mirip laki-laki. Nah, banyak kan sekarang yang seperti itu ya. Meskipun itu hanya konten ya, di YouTube misalnya, di TV atau di manalah terserah ya. Ada orang laki-laki tapi dandanannya mirip perempuan. Sebaliknya, ada perempuan tapi berdandannya seperti laki-laki. Nah, ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian, orang kaya diagung-agungkan, orang kaya dipuji-puji ya, sedangkan orang miskin dihina-hina. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Kemudian, ghibah menjadi ucapan sehari-hari. Nah, ngomongin orang itu udah biasa aja ya. Itu loh, si A itu loh, dia itu suka nyontek misalnya. Itu loh, si A itu loh nggak pernah mandi misalnya. Contohnya kayak gitu ya. Ngomongin orang, ghibah itu menjadi hal yang biasa. Kemudian tanda selanjutnya, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Nah, ini juga salah satu tanda-tanda kiamat sudah dekat. Kemudian waktu berjalan terasa lebih cepat. Nah, ini sudah terasa sekali sekarang, ya kan? Padahal kemarin baru hari Jumat. Besok sudah mau hari Jumat lagi. Ya kan? Cepet banget waktu terasa. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat kecil. Nah, terus ada lagi tanda-tanda kiamat besar, ya, hari kiamat yang sesungguhnya. Apa tanda-tandanya? Muncul kabut tipis, ya, muncul kabut tipis. Dengan adanya kabut itu, orang-orang beriman akan meninggal. Kemudian muncul Dajjal. Nah, Dajjal itu digambarkan dengan makhluk Allah yang matanya itu buta sebelah dan di keningnya sini ada tulisan
kafir. Nah, itu Dajjal. Kemudian turun Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi ini nanti akan memerangi Dajjal. Kemudian turun Nabi Isa. Nah, Nabi Isa itu sampai sekarang masih hidup. Ya. Jadi Nabi Isa itu diangkat Allah, tidak dimatikan ya, diangkat Allah ke langit, dan nanti Nabi Isa itu akan diturunkan lagi, akan turun lagi ke bumi untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia dari fitnah Dajjal. Dan Nabi Isa ketika turun nanti itu umurnya 30 tahun. Nah, Nabi Isa itu nanti ketika turun itu umurnya 30 tahun dan akan menikah. Jadi Nabi Isa itu belum menikah ya. Nanti ketika diturunkan di bumi Nabi Isa akan menikah. Kemudian akan menyelamatkan umat manusia dari fitnah Dajjal. Nah, itu ya, tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat akan segera datang. Kemudian keluar Ya'juj Ma'juj ya. Ya'juj Ma'juj itu dulu itu adalah sekelompok apa ya? Entah manusia, entah makhluk, pokoknya dia makhluk Allah yang dikurung ya, dengan benteng ya. Jadi siapa namanya? Ada orang yang namanya Zulkarnain itu membangun benteng untuk menghalangi Ya'juj Ma'juj. Nah, nanti ketika hari kiamat akan datang, Ya'juj Ma'juj ini mereka bisa merobohkan benteng itu. Ya. Ini ya. Kemudian ada muncul Dabbah. Nah, Dabbah itu apa? Dabbah itu makhluk hewan ya, hewan melata seperti ular, seperti buaya ya, hewan yang berjalannya pakai perut. Nah, itu dia bisa ngomong, bisa berbicara seperti manusia. Muncul Dabbah. Kemudian tanda-tanda lagi, matahari terbit dari barat dan tenggelam di timur. Jadi kebalikannya sekarang ya. Ketika matahari itu terbit dari barat, maka hari itu pintu taubat sudah tertutup. Tidak diterima lagi taubat manusia. Dan gerhana terjadi di mana-mana. Serta munculnya api besar di Yaman. Nah, ini adalah tanda-tanda besar bahwa hari kiamat akan segera tiba. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hikmah beriman kepada hari akhir adalah memperkuat keyakinan bahwa Allah itu Maha berkuasa. Mendorong kita untuk taat beribadah kepada Allah. Mendorong kita untuk selalu minta ampunan kepada Allah. Kemudian memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa beramal soleh, berbuat baik, dan mendorong kita untuk menghindari perbuatan yang tercela, dan mendorong kita untuk selalu ingat akhirat. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang beriman kepada hari kiamat sudah selesai. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan pelajaran yang lain ya.